Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, mari kita awali pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikan aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku golongan orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak kelas 8 yang Bapak banggakan, kita akan melanjutkan pembelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 8 semester 2. Pada kesempatan ini kita akan masuk ke bab 8 tentang sistem pernapasan manusia. Perhatikan gambar berikut. Rongga hidung, rongga mulut, faring, kemudian ada epiglotis, ada laring, ada trakea, kemudian ada paru-paru. Di dalam paru-paru itu ada bronkus, ada bronkiolus, kemudian ada alveolus, kemudian ada diafragma dan rongga perut. Pengertian, apa itu pernapasan? Pernapasan adalah proses keluar masuknya udara ke dalam, ke dan dari paru-paru. Proses keluar masuknya udara ke dan dari paru-paru. Proses pernapasan itu terbagi menjadi dua, ada inspirasi dan ada ekspirasi. Inspirasi adalah proses masuknya udara dari luar tubuh menuju ke paru-paru, sedangkan ekspirasi adalah proses keluarnya udara dari tubuh atau dari paru-paru keluar tubuh. Perhatikan gambar proses pernapasan ketika pemasukan nafas dan ketika pengeluaran nafas. Gambar A dan gambar B. Perhatikan dengan seksama ada perbedaan terutama pada bagian paru-parunya. Sudah diperhatikan? Ada ya perbedaan pada gambar tersebut, terutama pada bagian paru-parunya. Anak-anak sekalian, mekanisme pernapasan dada. Perhatikan pada mekanisme pernapasan dada, terutama pada inspirasi atau ketika kita menghirup udara, maka otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar, tekanan dalam rongga dada mengecil, dan udara dari luar masuk ke paru-paru. Ini ketika terjadi proses inspirasi atau kita menghirup atau memasukkan udara. Ketika proses ekspirasi atau menghembuskan atau mengeluarkan udara, otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk turun, volume rongga dada mengecil, tekanan dalam rongga dada membesar, udara bergerak keluar dari paru-paru. Nah ini, sedangkan mekanisme pernapasan perut bisa kalian lihat ya, perbedaannya tidak jauh ketika proses inspirasi dan ketika proses ekspirasi. Alat pernapasan manusia, apa saja alat pernapasan manusia? Yang pertama, hidung. Apa fungsi hidung? Hidung itu tempat pertama kali udara masuk. Di dalam hidung terdapat rambut-rambut yang berfungsi untuk menyaring debu atau kotoran, dan selaput lendir yang berfungsi untuk mengatur suhu udara pernapasan. Yang kedua, tekak. Merupakan rongga persimpangan antara saluran pencernaan, saluran pernapasan, dan saluran ke rongga hidung. Di dalam tekak terdapat epiglotis yang berfungsi untuk menjaga agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Kemudian alat-alat respirasi manusia yang ketiga, ada laring. Pada bagian ini terdapat pita suara yang berfungsi untuk memberi warna suara pada manusia. Kemudian ada yang keempat, trakea. Trakea terdiri dari 3 lapisan. Lapisan epitel, bersilia, dan berlendir yang merupakan lapisan paling dalam. Lapisan tulang rawan berupa cincin tulang rawan di bagian tengahnya, dan jaringan ikat merupakan lapisan terluar.
Berikutnya yang kelima, alat-alat respirasi atau pernapasan manusia yang kelima adalah bronkus, merupakan percabangan dari trakea. Yang keenamnya bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus yang berujung pada saluran alveolus. Ya. Jadi batang tenggorokan atau trakea bercabang, nah cabangnya itu disebut bronkus. Bronkus bercabang kembali disebut bronkiolus. Yang ketujuh, alveolus. Terdapat di dalam kantung alveolus. Di dinding alveolus sangat tipis dan elastis, berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Yang kedelapan, paru-paru merupakan organ pernapasan utama, dibungkus oleh selaput pleura. Di antara selaput tersebut terisi cairan yang berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan ketika paru-paru mengembang dan mengempis. Nah, ini beberapa alat-alat respirasi manusia atau alat-alat pernapasan pada manusia. Nah, anak sekalian, kita bahas mengenai alveolus. Kenapa? Karena di alveolus inilah proses pertukaran oksigen dengan karbon dioksida terjadi. Perhatikan, alveolus bentuknya mirip seperti tumpukan buah anggur, ya. Jadi alveolus itu di ujung saluran bronkiolus, ya. Nah, paru-paru lihat ada laring, ada trakea. Trakea itu batang tenggorokan bercabang, cabangnya disebut bronkus. Bronkus bercabang lagi disebut bronkiolus. Bronkiolus kemudian bercabang kembali dengan bentuk seperti tumpukan anggur. Nah, disebutnya alveolus. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin itu dulu yang bisa Bapak sampaikan, ya. Semoga niat dan usaha kita dalam menuntut ilmu senantiasa mendapat ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.